Shalom, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, uraian sabda Tuhan yang mengajarkan hidup seturut kehendak-Nya. Apa kabar para pendengar? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberkati para pendengar dengan keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan. Amin. Para pendengar, kita akan menerima sabda Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Para pendengar, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 11 ayat 4 sampai dengan 6 yang tertulis demikian. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar, bagian sabda Tuhan ini diberi tema, masih adakah pengampunan? Para pendengar, suatu saat saya didatangi seseorang menyampaikan kerisauannya. Tidak bisa ditutupi, dia nampak gelisah dan penuh kekhawatiran. Orang ini merasa telah melakukan kejahatan yang tidak terampuni, selayaknya mendapat hukuman terberat di negeri ini. Dengan suara bergetar, dia mengatakan, "Pak Pendeta, apakah masih ada pengampunan untuk saya?" Saya menatap saudara itu dengan tajam dan dalam. Dalam hati saya bicara, ternyata sungguh ada orang yang berbuat jahat. Saya pikir itu hanya ada dalam film saja. Spontan pikiran manusiawi saya mengatakan orang ini tidak layak mendapatkan pengampunan. Tapi pikiran saya itu salah. Karena sesungguhnya Mesias yang ditunggu-tunggu akan melakukan itu. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis menanyakan kepada Yesus melalui murid-muridnya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Yesus tidak segera menjawab. Dimintanya murid-murid Yohanes tinggal bersama dengan dia beberapa waktu lamanya. Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan menderita dari roh-roh jahat, serta mengaruniakan penglihatan pada banyak orang buta. Kemudian mengatakan kepada murid-murid Yohanes, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Para pendengar, ada dua hal yang Yesus mau ajarkan kepada Yohanes. Yang pertama, Yohanes hanya melihat satu pihak saja dari melihat Mesias, yaitu kedatangannya sebagai hakim dengan alat penampi sudah di tangannya. Tindakan-tindakan Yesus belum sesuai dengan harapannya. Memang Yesus belum datang dengan pengadilan. Ia datang sebagai Yesus yang penuh belas kasihan, yang menyembuhkan orang sakit, dan tindakan lain seperti dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dengan mengutip nubuat-nubuat lama itu, Yesus memperingatkan Yohanes perintisnya itu supaya jangan salah mengerti. Memang benar, Yesus akan datang sebagai hakim, tetapi itu nanti. Sekarang saatnya Yesus menyatakan kasih anugerahnya yang menyelamatkan, mengampuni, memulihkan.
Yesus membawa Yohanes kembali kepada Alkitab. Yohanes harus membuang kekalutan pikirannya dengan kembali kepada Alkitab. Baru dia akan mendapatkan ketentraman. Yang kedua, percayalah pada Yesus, karena banyak orang mengharapkan Mesias yang lain. Jangan berpedoman kepada pikiran dan pengharapannya sendiri, tetapi dengan tenang menantikan apa yang akan diperbuat oleh Yesus, dan tidak mengukur pelayanan Yesus dengan pikiran sendiri, melainkan dengan nubuat-nubuat Allah. Yohanes pun harus mempelajari itu, barulah ia termasuk dalam kelompok orang yang berbahagia, meskipun besar kesusahan dan rintangan yang menimpanya. Para pendengar, bagaimana berita anugerah melalui karya penyelamatan dan pengampunan di dalam Yesus Kristus kita hayati dalam kehidupan kita sekarang ini? Mungkin kita termasuk orang yang belum yakin seperti Yohanes Pembaptis bahwa Yesus adalah Mesias dalam kehidupan kita sekarang ini, yang membebaskan, memulihkan, dan berkenan mengampuni dosa kita. Seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar orang menerima pengampunan dari Tuhan Yesus dan kehidupannya dipulihkan? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang dinubuatkan, dijanjikan oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan Mesias yang lain. Jangan biarkan hatimu ragu karena berbagai kenyataan dalam kehidupan, apalagi membiarkan pikiranmu menguasai dengan logika-logika berpikir manusiawi yang membatasi kuasa dan kasih Kristus yang sungguhnya tidak terbatas dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia mampu dan berkuasa mengampuni dosa-dosa kita yang melewati batas-batas ukuran kesalahan dengan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Yang kedua, lihat dan rasakan kasih kemurahan-Nya yang menyembuhkan, membebaskan, memulihkan orang-orang dari ikatan-ikatan dosa yang telah membelenggu menjadi orang merdeka dan kembali hidup dalam kebenaran Allah. Dan yakinlah, hal itu akan bisa terjadi pada siapapun yang datang padanya, mengakui segala dosanya, bertobat dan hidup dalam pembaruan sebagai ciptaan baru. Sesungguhnya Dia yang datang telah dinubuatkan beratus tahun sebelumnya. Dia juru selamat manusia, Mesias yang dijanjikan, datang untuk mengampuni kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah kemurahan dan kasih-Mu yang tak terhingga. Kami selayaknya menerima hukuman yang berat, bahkan mungkin tidak terampuni oleh karena dosa-dosa yang telah kami perbuat. Mampukan kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu dan tidak ada keraguan akan Engkau Mesias dalam hidup kami, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sepanjang masa. Doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Para pendengar, demikian renungan ajaran hidup. Kita akan bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.